Semenjak kuliah di Magister Matematika Unpas, pikiran untuk mengajar terbuka karena di sana banyak bimbingan dari dosen yang luar biasa membuka pikiran, sehingga disitulah aku berubah cara pengajaran. Kepada siswa tidak seperti biasanya, tapi benar-benar memberikan pembelajaran yang siswanya disibukkan. Pengajaran berpusat pada siswa. Awal tahun 2017 itulah mulai berubah dengan menggunakan student facilitator and explaining pembelajaran tutor sebaya. Merupakan pengalaman yang sangat menyenangkan saat menggunakan model pembelajaran ini. Pasalnya siswa jadi lebih dekat dengan guru, siswa membutuhkan materi pelajaran. Membuat siswa jadi haus untuk belajar. Sehingga ada cerita seperti ini, saat aku tidak masuk sekolah, tiba-tiba ditelepon video call yang menyatakan bahwa siswa tersebut betapa kehilangan guru yang biasanya langsung nongkrong. Saat itu aku bawa sepeda ke sekolah karena bannya gembos, terpaksa harus ditambal. Aku hanya bilang silakan terangkan saja bab ini, berikan aja latihan ya, silakan kondisikan. Begitu perkataanku kepada master matematika yang aku pilih. Setelah beres menambal ban, tibalah aku di kelas. Ternyata benar, anak-anak aku tanya, mereka sudah mengerti bab yang diterangkan oleh master. Dan mereka sedang asyik mengerjakan latihan dalam kelas yang kondusif karena ada bu guru kecil yang mewakili aku saat aku terlambat masuk ke kelas. Bu guru kecil itu adalah sang master matematika yang aku pilih dari setiap kelas 2 orang. Master matematika mengajarkan kepada para ketua kelompok. Dan para ketua kelompok mengajarkan kepada anggotanya. Begitu semangatnya mereka dibelajarkan matematika sampai terharu gurunya melihat fenomena seperti ini. Namun akhirnya ditinggalkan karena ada sanggahan bahwa kita tidak boleh menganak emaskan, tidak boleh pilih kasih kepada para siswa, kita harus menyamaratakan mereka, jangan dipilah-pilah. Akhirnya mendapatkan teori terbaru yaitu STEM, singkatan dari Sains, Teknologi, Engineering, Matematika. Membelajarkan matematika pada siswa memang tidak sembarangan, harus tahu ilmunya. Kebetulan tahun 2021 mendapatkan ilmu dari workshop STEM Leadership, yang sebenarnya khusus untuk para guru penggerak. Namun Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tidak memberikan penekanan kepada pembelajaran dengan pendekatan STEM ini, malah menjadi kurikulum merdeka. Namun sebelum ke kurikulum merdeka, saya akan ceritakan bagaimana STEM ini berjalan dengan baik di sekolah. Langkah pertama adalah bekerja sama dengan para orang tua siswa sampai membentuk grup orang tua sehingga mereka tahu tentang bagaimana pembelajaran di sekolah. Proyek-proyek apa yang diberikan kepada siswa, sebab pembelajaran STEM mempersiapkan siswa untuk menghadapi masa depan. Namun entah bagaimana STEM ini jadi tidak digunakan juga karena dalam pelatihan workshop IKM ternyata jauh berbeda dalam penggunaan model pembelajarannya dengan model pembelajaran dengan pendekatan STEM. Pada akhirnya mencoba untuk menyesuaikan bagaimana cara mengajarkan materi pada kurikulum merdeka, pada implementasi kurikulum merdeka. Siswa seperti biasa dikelompokkan menurut gaya belajar mereka seperti kinestetik, visual, auditori. Ternyata setelah dievaluasi hasilnya memang bagus, penyelesaiannya runtut. Dan siswa senang belajar. Namun tidak sedikit siswa yang sulit untuk mengikuti, sulit menghadapinya, dan ada juga yang tidak respon, ada yang main game. Ada yang lari-lari. Begitu selesai mereka mengerjakan LKPD-nya, jadi pusing ke gurunya. Terus terang ini pusing banget jika suasana belajarnya tidak didukung dengan pengelompokan yang kondusif, namun memang demikian.
adanya karena IKM itu mengaktifkan siswa. Banyak siswa yang memanfaatkan waktu untuk bermain-main, ada yang live streaming, ada yang video callan di saat gurunya sedang membimbing di kelompok lain. Padahal di dalam satu kelompok menuntut mereka untuk dapat mengisi dengan baik, namun entah kenapa perintah tersebut terkadang tidak connect dengan apa yang dimaksud oleh gurunya, tapi kalau dilihat hasil, memang luar biasa. Anak-anak itu langsung mengerti, langsung paham, langsung dapat dikerjakan dengan baik dan benar. Ini luar biasa kurikulum merdeka. Namun repotnya adalah ketika siswa memanfaatkan waktu berkelompoknya untuk hal-hal yang tidak semestinya dilakukan di kelas, maka dari ada nilai profil belajar Pancasila, mungkin nilai profil pelajaran Pancasilanya jangan tersirat, tapi memang harus disebutkan, harus didengungkan biar didengarkan oleh siswa dan juga dipahami serta diaplikasikan. Sampai saat ini masih berpikir tentang implementasi kurikulum merdeka model pembelajaran yang benar-benar menuntut gurunya kreatif. Besok-besok apalagi ya? Praktik buat siswa pada pembelajaran berikutnya. Aljabar sukses anak banyak yang paham. Bilangan bulat juga hampir semua paham. Selanjutnya, masih bingung, ide apa lagi yang akan digulirkan? Nah, itulah sejarah perkembangan model pembelajaran matematika yang digulirkan dari tahun ke tahun hingga sekarang.